Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasia, Politik Perbankan Syariah, Matkul Ekonomi, Matkul Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dosen Sukarni MSI. Saya akan menjelaskan terkait mana keseimbangan makro Islam, model keseimbangan makro Islam membahas tentang keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Dalam konteks ekonomi Islam, model ini berfokus pada interaksi antara sektor real dan sektor moneter. Dalam pencapaian keseimbangan ekonomi, model keseimbangan makro Islam adalah kerangka analisis ekonomi makro yang menjelaskan bagaimana perekonomian mencapai keseimbangan tanpa menggunakan sistem bunga, seperti kata riba, yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan, bagi hasil, dan aktivitas sektor real. Dan terakhir, di mana instrumen zakat, infak, dan sedekah. Kita masuk di bagian B, di mana keseimbangan pasar barang dalam ekonomi Islam. Nah, di sini pasar barang merupakan tempat bertemunya penawaran dan permintaan barang dan jasa. Keseimbangan pasar barang mencapai ketika penawaran barang seperti X, permintaan barang seperti D, investasi I, dan tabungan S. Seperti inilah kurma SI, investasi Syafi'i, di mana menunjukkan koordinasi tingkat bunga dan pendapatan nasional yang membuat pasar barang dalam keseimbangan. Dalam konteks ini, Islam permintaan argen terdiri seperti konsumsi dipengaruhi pendapatan dan nilai molar, dan di mana investasi berbaris bagi hasil bukan bunga. Pengeluaran pemerintah Y itu termasuk seperti belanja sosial dan termasuk zakat. Ekspor neto X kurang M jika ekonomi terbuka. Seperti inilah rumus seperti sederhana pasar, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G. Keseimbangan pasar barang, di mana pasar barang dikatakan seimbang apabila pendapatan nasional Y sama dengan permintaan argen. Dalam ekonomi Islam, investasi meningkat jika tingkat keuntungan yang diharapkan tinggi. Kedua, investasi terkait langsung dengan sektor real, bukan inflasi. Kita ekonomi Islam. Nah, di sini pasar uang merupakan tempat bertemunya penawaran dan permintaan uang. Keseimbangan pasar uang tercapai ketika penawaran MS, di mana itu permintaan uang, kurva LM Queen Moines menunjukkan koordinasi tingkat bunga yang melibatkan nasional yang membuat pasar uang dalam keseimbangan. Dimana juga keseimbangan pasar uang seimbang apabila uang meningkat, jumlah yang ditawarkan. Keseimbangan makro pasar barang dan pasar uang, keseimbangan makro tercapai ketika pasar barang seimbang dan pasar uang seimbang secara bersama. Intinya di sini, jika mereka seimbang, itu adalah hal yang indah. Perbedaan konvensional dan Islam. Nah, di sini sistem ekonomi konvensional pada dasarnya meningkatkan berat pada pencapaian keuntungan dan efisiensi. Dalam sistem ini, uang dapat berkembang melalui mekanisme bunga, sehingga aktivitas sektor keuangan tidak selalu berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi real. Kondisi tersebut menyebabkan risiko usaha kerap ditanggung oleh pihak tertentu saja, yang pada akhirnya berpotensi berlebar kesenjangan ekonomi. Sedangkan atau sebaliknya, sistem ekonomi Islam meningkatkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Larangan terhadap bunga atau riba diganti dengan zakat bagi hasil, di mana keuntungan hanya diperoleh apabila terdapat kegiatan usaha yang nyata. Dalam mekanisme ini, risiko dan bagi hasil usaha dibagi secara proporsional di antara para pihak yang terlibat. Nah, kesimpulan saya di mana keseimbangan makro Islam menghadirkan pendekatan lebih keadilan dan stabil dengan meningkatkan keterkaitan yang kuat antara pasar uang dan pasar barang berdasarkan prinsip syariah. Penghapusan praktik bunga dan spekulasi membuat sistem ini lebih berorientasi pada aktivitas ekonomi nyata, sehingga berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, terutama bagi Indonesia yang memiliki potensi besar dalam perkembangan ekonomi syariah. Nah, itulah beberapa yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf apabila ada kata salah. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.